Shalom. Selamat Natal untuk kita semua dan selamat datang di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari saat ini kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian penyembahan.
Haleluya, haleluya. Yesus, besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, besar kasih setia-Mu dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau lahir dalam hidup kami Bapa. Kami ada sampai saat ini, kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Kami boleh ada di hari yang penuh dengan sukacita, di mana semua orang yang percaya kepadamu datang kepadamu merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa. Walaupun Tuhan kami beribadah berbeda-beda Tuhan, ada di rumah-rumah, ada yang di gereja, tapi kami percaya ungkapan syukur yang tak terkira semua kami naikkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, karena Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah menebus kami, bahkan menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, anugerah yang terbesar mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Dan kami datang kepadamu, kami mau bersyukur Bapa, kami mau memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Hadirat-Mu kiranya memenuhi kami semua, pribadi lepas pribadi kami, keluarga lepas keluarga kami, bahkan semua kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami penuh dengan sukacita karena kami mau berjumpa dengan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan, biar boleh berakhir dalam tuntunan kuat kuasa-Mu Bapa. Kau bertahta di setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai kami semua dengan urapan-Mu, kekuatan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, untuk kami pakai hidup kami ini melayani Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya semua kami pada pagi hari ini penuh dengan sukacita, karena kami mau bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu, bersyukur atas sebuah anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, dan kami mau bukan habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari saat ini kita angkat pujian. Saat ini ku datang lagi. Tuhan
Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian penyembahan.
yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada bandingannya. Kami bersyukur di hari yang kami peringati sebagai hari kelahiran-Mu Tuhan. Di tempat ini kami ada bersama-sama dengan umat-Mu. Seberapa kami yang ada, kami menyatakan untuk kami pun tetap patuh kepada aturan pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan, melakukannya dengan disiplin untuk keselamatan kami dan untuk keselamatan orang lain. Kami melindungi diri kami dan orang lain. Terima kasih, kami percaya lebih daripada semuanya itu bahwa Tuhan yang melindungi kami, karena kami bawa hidup kami dalam perlindungan yang maha tinggi Allah kami. Di tempat ini Tuhan kami ada sukacita, sekalipun di tempat-tempat yang lain sangat-sangat mungkin menjadi keluh kesah. Banyak orang yang tidak bisa untuk berada karena kondisi mungkin terpapar dengan penyakit, khususnya penyakit COVID-19 ini yang melanda banyak orang. Tapi kami bersyukur semuanya ini Tuhan kerjakan. Untuk kami tidak akan punah kesetiaan kami, sekalipun dalam banyak peristiwa yang menakutkan, yang sungguh sangat buruk. Tetapi kami tetap menyatakan Allah itu baik adanya dalam hidup kami. Kami buktikan bahwa hari yang begitu indah, hari ini kami menikmati damai sukacita yang tidak terhingga, meluap-luap dalam hati kami, beria-ria kami untuk memuji mengagungkan Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau menyatakan kebenaran Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dalam urapan-Mu yang kudus mulia, yang perkasa, yang benar, yang pasti, yang sempurna. Terima kasih, kami semua siap untuk menerima firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, kuat, sukacita. Jarak tetap dipertahankan. Puji Tuhan. Sampai tadi malam ya, kami melihat semua berjalan dengan baik, lancar di gereja jaga jarak. Tapi kami sangat menyayangkan baru bagian dari luas daerah ini, luas wilayah ini begitu kurang, tidak ada jarak di mana-mana di jalan-jalan. Bahkan tidak ada batasan waktu, kalau boleh sampai siang. Begitu siang, puji Tuhan, di mana-mana berkumandang, begitu sunyi sepi. Ada yang memang sepi karena begitu kusut mengikuti ibadah live streaming atau lewat pengeras suara. Ada yang sepi karena tak tidur. Satu malamnya tak tidur, baru dia tidur sudah ibadah. Tapi kita semua bersyukur saat ini ada sukacita besar kita. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Ya, saya masih membawa kepada tema yang ada saat ini, tema Natal, untuk membangun rohani kita sepanjang tahun berjalan. Jadi tema Natal ini akan menjadi perenungan setahun kita jalani hidup apapun dari segala sisi kehidupan yang akan kita tempuh, terlebih khusus di mana pusat atau fokus perhatian kita, kendalikan hidup kita adalah persekutuan dalam jemaat, dalam gereja. Untuk kita keluar begitu dahsyat di luar sana. Puji Tuhan, kita akan melihat bagian pembacaan hari ini. Saya akan ambil dengan tema yang tetap diangkat, sempurna seperti Bapa di surga. Dan kita akan melihat yang sudah dibacakan tadi malam dalam penggenapan dari nubuatan. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Mari berdiri untuk kita baca bersama. Lukas 2 ayat 10 11. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, katakan amin. Ada berita sukacita yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala
ketika mendengar atau melihat kondisi yang sangat mencekam, menakutkan pada saat itu, di mana segala situasi itu tidak menentu, krisis segala-galanya. Bahkan kalau kita lihat juga peristiwa itu, mungkin ada suasana, atmosfer yang juga sementara terjadi di hari-hari ini. Bahkan mungkin hari-hari ini dalam suasana yang berbeda, tetapi intinya adalah rasa takut itu selalu mencekam. Rasa takut itu selalu hadir, rasa takut itu selalu melanda semua orang. Tapi kalau saya mau tanya apakah kita mau takut saat ini, saya menjamin, saya mengatakan bahwa jemaat Tuhan menyatakan saya tidak pernah takut lagi. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagi kita, bagi saya, bagi keluarga saya, bagi kita semua adalah juru selamat. Dia bukan sekedar raja di atas segala raja. Dia bukan sekedar bayi yang dikenal oleh manusia biasa, itu bayi yang sangat-sangat mungkin aneh. Kelahirannya di tempat yang tidak layak, di keluarga yang mungkin tidak jelas, di keluarga yang mungkin bagi banyak orang bahkan sampai saat ini menjadi sindiran oleh kelompok-kelompok umat tertentu, mengatakan bahwa dia anak haram. Tetapi bagi iman Kristiani, bahwa dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, lahir dari kandungan Roh Kudus yang membuat dia menggetarkan. Bukankah raja pada saat itu ketar-ketir, merasa akan tersingkir dari jabatannya, seorang raja yang begitu terkenal, seorang raja yang dianggap menguasai wilayah-wilayah strategis dalam dunia ini. Raja Herodes takutan mendengar berita ada seorang raja muda yang lahir, dan dia merasakan tergeser kedudukannya. Dia akan merasa bahwa dia tidak akan dihargai lagi, sehingga niat pembunuhan, dia niat untuk membunuh terjadi. Kenapa? Ada rasa takut. Seorang raja, pejabat tertinggi dalam negara, dalam bangsa yang sangat disegani, merasa takut. Apalagi para gembala dalam kelompok marginal, orang yang termarginal, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap, pekerjaan yang dianggap pekerjaan paling bawah dalam klasifikasi ekonomi masyarakat, dalam klasifikasi sosial masyarakat. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang soalnya ada hambak. Para gembala, karena tidak ada hambak, coba jaga domba. Mereka pun tidak lepas dari rasa takut. Bahkan bukankah keluarga yang membawa janin daripada sang juru selamat sempat merasa takut? Maria, Yusuf ada berita, jangan takut mengambil Maria. Dia berniat untuk tinggalkan Maria. Demikian juga Maria pada saat itu merasa takut. Kenapa? Ada hal yang aneh terjadi dalam hidup ini. Tetapi dalam suasana ketar-ketir ketakutan dari setiap pribadi yang kalau disimpulkan tidak ada satupun manusia saat itu yang tidak dilanda dengan ketakutan. Dalam masa yang sudah berkepanjangan, kelihatan begitu aneh. Seorang raja yang dikagumi Herodes merasa takut mendengar berita, sehingga niatnya menutupi rasa takutnya, dia perintahkan pasukannya, ayo kamu ke sana, cari semua anak yang berumur di bawah 5 tahun, bantai dia. Di bawah 2 tahun ya, dibantai. Jadi semua terjadi kematian besar untuk menutupi rasa takut, kehilangan kasih. Saya katakan bahwa tadi malam sudah sempat saya angkat bahwa salah satu yang membuat kita tidak sempurna itu ada rasa takut. Kenapa ada rasa takut? Karena kasih itu tidak merupakan kasih yang dari Tuhan. Kasih itu adalah kasih yang diukur dengan perbandingan manusia A, manusia B sampai Z dan seterusnya. Itu yang menjadi ukuran kasih. Kalau dia berikan, saya memberikan. Bukankah hukum Taurat itu mempraktekkan seperti itu? Kalau kita baca, nanti saya tugaskan jemaat untuk pelajari baik-baik dalam Injil Matius 5 ayat 17 sampai 48, bagaimana perbandingan antara hukum Taurat dengan hukum kasih. Di mana hukum Taurat itu adalah ternyata masih harus disempurnakan, bukan diganti, tetapi harus disempurnakan.
Hukum Taurat itu menerapkan sesuatu yang masih dalam pandangan-pandangan lahiriah saja. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi dalam hukum kasih, kalau orang tampar pipi kiri, orang bilang kasih itu kanan. Atau kalau orang tampar pipi kanan, kasih itu kiri. Kalau orang lempar dengan batu, balas dengan kapas. Mar di dalam dah bungkus dengan batu. Haleluya. Tidak seperti itu. Jadi melakukan melebihi daripada batasan lahiriah yang itu memang susah dijangkau dengan akal sehat. Apa yang mau diterapkan dalam kasih itu sangat-sangat sulit. Nah, kita lihat bahwa ada ketakutan terjadi. Mereka ketakutan dengan kehadiran malaikat bagi para gembala untuk menyampaikan. Sehingga ketika dalam suasana ketakutan ini, ada berita, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kita bisa bayangkan sebuah kondisi yang sangat mencekam ketakutan. Tiba-tiba ada berita yang datang, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk bangsa Yehuda, bukan hanya untuk kota Bethlehem, bukan hanya untuk kota-kota tertentu, tetapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada penyelamat yang bukan sekadar penyelamat, bukan hanya bisa menyelamatkan dari sakit, bukan hanya menyelamatkan dari hal ekonomi, bukan hanya menyelamatkan dari hal kelaparan, bukan hanya menyelamatkan dari hal jabatan, pekerjaan dan sebagainya, bukan hanya menyelamatkan dari sebuah peperangan untuk diberi kemenangan, tetapi menyelamatkan dari hukum maut. Bukankah Taurat itu identik dengan sebuah hukum maut? Kalau salah langsung mati, kalau mati sudah habis ceritanya. Tetapi hukum kasih di mana detik-detik per detik itu, setiap langkah itu punya nilai. Kasih karunia Allah tetap ada. Allah tetap memberikan kesempatan, dan ini dibuktikan. Walaupun saya tidak mengajar jemaat, kalau sudah ada bukti begini, nanti orang pokoknya bikin semau-mau kita. Nanti ada detik-detik terakhir ketika mau game, bilang jauh, Tuhan ingatkan aku kalau engkau ada di Firdaus. Dan ada jawaban, hari ini juga engkau sudah bersama dengan aku di Firdaus. Itu adalah konyol. Tetapi ini adalah merupakan bukti seorang yang memang tidak tahu menahu, tidak paham dengan kebenaran. Tetapi ketika dia melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, seorang yang digantung, disalib, yang notabene sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi dia rela melakukan itu. Dia relakan dirinya untuk diperlakukan seperti itu. Dan terjadi ketika seorang penjahat yang ada di sebelah sisinya, dia melihat yang satu mengejek dia, bilang lagi anak-anak Allah. Di saat-saat seperti itu, ketika Yesus mau mempertaruhkan sebuah penggenapan sukacita besar, keselamatan bagi dunia, itu benar-benar nyata. Dia tidak memperlihatkan kesaktiannya, dia tidak memperlihatkan kehebatannya. Dia hanya, jangankan dia bersuara, hanya cuma batiop, jauhnya tidak dengar suara. Ini seantero dunia ini bisa gemetar. Apalagi cuma dengan para pasukan, para perwira, para penguasa saat itu, cuma di kota yang ada di saat itu di Yerusalem. Dia bisa lakukan apa saja, tetapi bukan itu tujuannya, untuk sebuah pengenapan, untuk menyempurnakan yang namanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya. Kalau ada yang bilang mau ambil pakaian kita, orang malah kasih tambahkan, jangan minta ganti, tapi hukum kasih, kasihlah jubah kita. Bahkan kita lebih mengasihi, bahkan musuh sekalipun dikasihi. Ini sebenarnya adalah sebuah berita sukacita yang sangat besar. Kita bisa bayangkan kalau semua orang sedang musuh dikasihi, tidak ada lagi baku hojat di sana.
Karena Allah lagi bataria di sana. Karena semua terkendali oleh kasih. Dan betapa indahnya suasana seperti itu. Kalau itu terjadi, jangankan satu Manado, terjadi saja di Wamaru ini, terjadi saja di Wenwin, terjadi saja di Perumahan Mitra, di Seak Dua Raya, Seak Raya ini. Kalau semua orang, barangkali ini menjadi sebuah desa teladan, sebuah interaksi sosial yang penuh dengan kedamaian. Yang tidak pernah dapat dengar ada gosip, yang tidak pernah dapat dengar baku ejek, baku hojat, baku iri. Karena semua terkendali oleh kasih. Suasana ini sebenarnya yang diinginkan, sebuah kesukaan besar yang harus terjadi. Dan itu sudah ada ketika kelahiran Yesus. Karena si raja besar, raja di atas segala raja, raja yang penuh belas kasihan, juru selamat sudah ada. Visi itu, materi surgawi itu sudah ada di dalam dunia. Bukan hanya ada di Bethlehem tempat kelahirannya, tetapi dia sudah melanda seluruh bumi. Makanya pada saat dia mau terangkat ke surga ada pesan terakhir, kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Semua bangsa, suku bangsa harus dijangkau oleh berita sukacita besar ini. Kita melihat bahwa apa yang terjadi, di mana peristiwa besar ini terjadi kepada orang yang tidak dianggap, dalam status sosial yang terendah, dalam status pekerjaan jabatan yang tidak diperhitungkan. Tetapi inilah cara Allah untuk mau mengangkat derajat hidup setiap orang, untuk tidak menganggap bahwa dia orang yang paling gembel atau dia orang yang paling tidak diperhitungkan, karena dia memiliki kasih karunia Allah. Dan juga mengajak kepada seorang penguasa yang begitu angkuh, yang begitu otoriter, untuk tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Jadi semua kalangan tersentuh. Dan bukankah ini menggerakkan oleh pengetahuan yang Tuhan anugerahkan kepada para majus juga, dengan melihat tanda-tanda. Mereka ahli dalam pengetahuan perbintangan. Mereka melihat dengan tanda bintang itu, mereka harus jumpa dengan Sang Juru Selamat, seorang raja di atas segala raja, seorang yang dikagumi, yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan adakan di muka bumi ini. Dan mereka dengan begitu susah payah berjalan, begitu jauh perjalanannya, dan mereka bukan berjalan dengan tangan kosong. Di samping ilmu yang mereka miliki, di samping pengetahuan yang mereka miliki, mereka tidak lagi mempedulikan ketakutan mereka, karena pasti mereka membawa emas, mur, dan kemenyan. 3 barang yang berharga ini berbicara tentang harta mulia, berbicara tentang keharuman, berbicara tentang bagaimana untuk mempersembahkan bagi Tuhan sebuah penyembahan yang berbau harum dan memiliki nilai yang sangat berharga, sangat mulia. Dan mereka bawa untuk mempersembahkan kepada raja yang baru lahir. Kenapa mereka bisa tergerak seperti itu? Karena mereka oleh pengetahuan yang mereka miliki, Tuhan bekerja lewat mereka untuk menyatakan bahwa orang-orang bijaksana pun secara sekuler itu disentuh menjadi bagian kepedulian Bapa yang sempurna. Mereka menanggalkan atribut mereka. Kalau mau dipikir, mereka sudah kaya, mereka pandai, mereka bisa terpakai di negeri mereka, menjadi pejabat, menjadi penasehat, menjadi ahli di bidang pemerintahan sesuai keahlian mereka. Tetapi kenapa mereka susah-susah berjalan? Karena ada pekerjaan roh yang sudah Allah kerjakan di masa itu, sehingga para majus ini dengan rela, mereka ada dalam ancaman yang pasti harus lewat. Sedangkan cuma antara Minahasa, mungkin sekarang sudah mendingan.
Tapi di saat antara Manado saja, Teling mau pergi di Banjar bisa masalah. Kalau coba jalan, tiba-tiba ada orang hadang di jalan. Kenapa? Karena memang manusia itu sudah dikuasai oleh kegelapan. Hatinya gelap. Kalau dapat lihat orang baru sudah bikin masalah, cari masalah. Dipukul, dianiaya. Dan ini merupakan ancaman dalam perjalanan para Majus. Ada ketakutan, tetapi karena untuk jumpa dengan juru selamat, mereka abaikan rasa takut itu. Mereka pastikan bahwa kehidupan yang akan mereka miliki itu adalah sebuah kehidupan yang berubah sempurna. Mereka belum cukup dengan kekayaan, dengan intelektualitas mereka, tetapi mereka akan jumpa dengan sebuah kesempurnaan di dalam pribadi juru selamat itu. Di mana kita bisa bayangkan mereka dipanggil menghadap raja dan diberitahu kalau sebab kuda apa nanti datang kasih tahu. Pasti ini adalah sebuah ancaman, tetapi Allah mengalihkan perjalanan mereka untuk tidak kembali pada rezim pemerintah yang tidak bersih, tetapi beralih kepada pemerintahan Allah, di mana memberitakan kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukankah para Majus ini menjadi saksi hidup untuk orang mengenal pribadi Yesus lewat pemberitaan mereka? Mereka bisa menjangkau pejabat tinggi ini. Mungkin bukan para gembala yang harus berhadapan dengan raja, tetapi Allah pakai para Majus, orang-orang intelektual yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Kalau mungkin yang gembala-gembala datang, mungkin aneh juga dia akan cerita dengan seorang pejabat, karena dia bukan levelnya. Tuhan bekerja dengan begitu sempurna, pakai orang-orang ini untuk bisa menyampaikan sesuatu. Sekalipun memang para Majus ini secara awam mereka tidak paham, tetapi mereka konfirmasi dengan para nabi. Nanti Herodes baru bingung. Oh iya, coba panggil ini ahli-ahli kitab ini, mau tanya. Baru dorong sibuk cari toh. Oh iya, ada tertulis ini nubuatan ini. Dan sebenarnya berita kesukaan besar itu sudah terjadi berabad-abad sebelumnya, tetapi tidak dipedulikan. Namun kita adalah hidup di zaman yang paling beruntung. Kita ini adalah pribadi manusia, keluarga yang paling beruntung, karena segala sesuatu itu sudah lengkap terjadi. Alkitab itu secara utuh sudah menceritakan kehidupan kekekalan, dan peristiwa-peristiwa nyata itu sudah dinyatakan. Sehingga saya percaya lewat kelahiran Yesus itu sudah melengkapi semua berita, sudah melengkapi penggenapan semua berita yang mungkin bagi masyarakat pada saat itu, bahkan bagi para rohaniawan pada saat itu beranggapan apakah ini sebuah dongeng, apakah ini sebuah fiksi, cerita-cerita yang direkayasa demikian rupa. Saya pernah cerita dengan seorang teman, mereka punya kepercayaan, kalau saya lihat identik, tetapi kepada objek yang berbeda. Dia cerita begini, jadi mereka percaya dengan dewa-dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam dewa. Dan mereka katakan juga bagaimana ada dewa yang begitu jahat, dia jatuh, yang tadinya sebenarnya dia dewa yang baik, tetapi dia terjatuh. Karena ternyata dia mau mencuri kekuasaan dewa di atas segala dewa. Kalau kita lihat, saya katakan ini sama dengan si Lucifer ini. Nah, saya melihat juga peradaban mereka baik sekali, tetapi saya sangat menyayangkan mereka masih mencari jati diri, objek yang tidak tepat. Dan kita bersyukur kita ada pada objek pribadi yang tepat, yaitu Yesus yang lahir hari ini, yang kita percaya, di mana orang-orang Yahudi sekalipun banyak yang tidak percaya sampai hari ini. Tetapi bersyukur kita bukan orang Israel secara lahiriah, bukan orang Yahudi lahiriah, tetapi kita menjadi orang Israel rohani, menjadi anak Abraham yang sejati, anak Abraham
di mana Abraham, saya katakan tadi malam, sudah dikategori sebagai seorang bapa iman yang sempurna, seorang bapa percaya yang sempurna, yang sudah teruji, karena Allah yang mengatakan kepribadian Abraham itu merupakan satu bentuk kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman sepanjang masa. Kalau kita buktikan apakah Abraham sudah ada di surga, ada ayat di mana seorang Lazarus miskin, ketika dia mati, dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Jadi jelas kalau Abraham itu ada di dalam kesempurnaan. Berarti ketika Abraham sempurna, dia manusia punya rasa takut. Dia tadi malam sudah jelas saya katakan, dia pernah merasa takut sehingga menyangkal istrinya, suruh istrinya sangkal dia sebagai suaminya karena menutupi rasa takutnya. Tapi karena dia taat kepada Bapa di surga, maka Allah juga menyempurnakan dia. Dan saya dengan saudara, kita adalah anak cucu Abraham, sehingga kita hilang dari segala rasa takut. Hari-hari ini orang ketakutan mau masuk mallnya nak datoi, bukan takut karena corona, cuma masuk mall dompet kosong jadi takut masuk mall. Mau masuk pasar juga begitu. Siapa takut? Bukan takut yang mau bagus untuk orang yang nak datoi kita. Mau masuk di toko kue juga takut. Kenapa? Yang nak datoi mau beli. Dan itu sudah bertahun-tahun terjadi, tradisi orang percaya. Tetapi kita bersyukur dengan adanya corona, kita tidak perlu sibuk bikin kue banyak-banyak karena tidak ada open house. Haleluya. Jadi tidak ada yang kesana kemari, itu memang sangat dilarang, menghindar karena orang tidak tahu dorang dari mana ke mana. Jangan-jangan orang yang dorang sehingga akan datang sehingga dengan itu yang lagi marak sekarang itu virus itu dia. Jadi saya pesan anak-anak muda, bahkan kita semua, untuk menghindar dari berkunjung dari A ke B dan seterusnya. Lebih baik di rumah saja, habis ditambah ibadah di gereja, ya di sini orang sebentar makan bersama, haleluya. Lebih baik yang jelas begini, tahu orang sudah jelas, daripada orang ingin tahu dari ke mana, ketemu dengan orang yang tidak jelas, baku gate sini sana, akhirnya semua jadi kurang jelas. Saya percaya bahwa hari ini sukacita kelahiran Yesus, di mana hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada ayat yang saya ingin tambahkan di sini. Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 di sana dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Tadi malam sudah saya sempat sampaikan, dan ini ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, dan ada bagian-bagian ayat yang lain. Nanti kita akan ketemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara kita semua, saya mau ngajak untuk masuk dalam tahun 2021 nanti, dimana tahun ini tinggal ada 2 kali ibadah, ya, hari Minggu dengan tanggal 31 malam. Ini adalah momen-momen yang sangat indah, dimana kita sedang Allah berikan kesempurnaan itu makin jelas. Bahkan kesempurnaan Allah itu tidak bisa diukur oleh kesempurnaan manusia. Manusia melihat mungkin yang mulus, yang begini, tetapi Allah tidak melihatnya yang seperti itu. Allah melihat bagaimana ketika hati kita menerima siapapun kita, dari kekurangan kelebihan kita, kita saling menerima, kita saling mengasihi, kita saling peduli, dan juga kepada siapapun. Tidak ada lagi kebiasaan kita untuk selalu mengangkat persoalan, mengangkat sesuatu yang negatif, tapi selalu kita besarkan segala kasih karunia Allah dalam hidup kita, sehingga itu akan terpancar kepada semua orang. Entah dia marah-marah, kita anggap tuh dia lagi menyayangi kita.
anggap makin besar dia mengasihi kita karena dia sedang mengungkap banyak kekurangan saya. Ketika orang mengkritik kita, orang mulai soroti kita, kita bersyukur karena dia ternyata sedang mengangkat banyak hal yang harus kita kurangi, banyak hal yang harus kita tambahkan yang baik, sehingga dia akan kemudian melihat ketika saya jadi baik, saya bersyukur karena ngana marah-marah ke kita bikin kebaikan, sehingga pada akhirnya dia mengasihi saya dan saya tetap mengasihi dia. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan untuk perenungan firman saat ini tanpa mengurangi apa yang harus disampaikan hari ini. Tetapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu pasti sangat mulia. Jelas kasih kita juga hidup untuk kita hidupi sehari 24 jam hidup dengan sempurna di hadapan Tuhan, dan ini pasti akan terjadi bagi semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita akan melakukan satu syukuran. Apakah sungguh
Kami bersyukur di hari ini Bapa, hari-hari yang telah kami lewati. Saat ini kami boleh berada di hari yang ke-25 bulan Desember tahun 2020. Ini semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga atas kebaikan-Mu Bapa. Firman yang sudah disampaikan melalui suara-Mu Bapa, agar kami menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah membagi berkat bagi kami, Engkau sertai akan berkati dia Tuhan. Baik hamba firman-Mu, istri daripada hamba Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan Engkau sertai bahkan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan akan membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami akan meletakkan korban persembahan, kecil besar Engkau yang Maha Tahu. Engkau kiranya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, agar senantiasa kami boleh memberi Tuhan dari semua kekurangan kami. Inilah doa syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan meletakkan korban persembahan sambil menyanyikan Allah itu baik, itu baik. Kita hari ini segar semua, menerima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Natal yang sangat berkesan. Kalau dulu orang mau datang lama sampai di gereja, karena tiap ketemu orang kenal atau enggak kasih tangan. Sekarang menghindar dari begitu. Iya, puji Tuhan. Begitulah pulang, lama sampai di rumah. Tapi sekarang kita terasa ingin lebih lama di dalam rumah Tuhan karena sukacita yang melimpah. Puji Tuhan, kami tidak mendapatkan sambutan Natal karena mungkin sudah bisa terdengar tadi, sudah ada beberapa kali pesannya kurang lebih sama, orientasinya berbicara tentang penanggulangan COVID-19 dan tentang mengendalikan diri di masa-masa ramai ini.
mengendalikan diri untuk selalu, jadi intinya sudah diulang-ulang, dan intinya juga adalah menghindar daripada intoleran. Jadi ada kelompok-kelompok yang sengaja manfaatkan suasana pandemik ini untuk bisa memecah belah, bahkan orang yang mayoritas menekan yang minoritas yang seenak mereka seperti hukum rimba. Tetapi kita bersyukur di daerah kita semua berjalan dengan baik-baik saja, dan tetap menjadi doa kita bahwa ada terobosan baru gaya hidup masa kini untuk kita benahi lewat berita-berita tentang kelahiran Yesus yang lebih dalam kita simak pemahamannya untuk kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang tentu sudah berbeda dengan masa-masa lalu. Tidak ada lagi saling mengunjungi, tidak ada lagi saling silaturahmi, tetapi tidak mengurangi rasa kasih kita kepada mereka. Walaupun kita punya kelebihan dalam hal-hal lahiriah, masih banyak orang yang berkekurangan. Itu barangkali lebih nilainya lebih tinggi, kita bisa berbagi dengan mereka. Puji Tuhan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk jemaat semua, keluarga-keluarga yang sudah ada di masa Natal ini, bahkan persiapan-persiapan sehingga segala sesuatu sudah terjadi dengan baik di dalam rumah tempat kita bersekutu. Ya. Dan bersyukur kita tidak dipersoalkan karena ruangannya memungkinkan kita ibadah bersama, dan ini kita jadikan kekuatan kita bahwa kita ada dalam kasih anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan kami tentu pribadi, keluarga, Pendeta Rudian dan Rombela juga menyampaikan di hari yang spesial ini selamat Natal bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan melimpah, kesempurnaan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita dan keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Dan apalagi, jadi untuk besok tidak ada ibadah, nanti hari Minggu kita ibadah seperti jam sekarang jam 8, dan nanti ada hari Kamis. Tadi malam Pak saya tanya tanggal 31 ada, nanti jamnya nanti akan disampaikan kemudian. Jadi tidak harus mau tunggu tengah malam, karena pasti kita terganggu. Tadi malam saja petasan pun aku tahu. Nah, larang ibadah, orang keluar lebih banyak. Nah ini, jadi sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi kajian kita. Kita tidak akan menempatkan kita dengan orang yang tidak paham, tapi kita menempatkan keluarga pribadi kita sebagai keluarga yang sangat mengerti keinginan Tuhan. Puji Tuhan. Sudah, kita akan akhiri. Ibu Gembala bilang jam pulang habis. Ibu Yola juga bahwa ada kelebihan tadi malam mau di sini loh. Jadi orang open gereja, bukan open house. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Haleluya, sungguh besar dan kudus. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang hadir
dalam setiap kehidupan kami, keluarga, pribadi kami semua, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Ibadah raya Natal Yesus Kristus yang kami peringati di tempat ini ada pesan yang luar biasa, membangkitkan gaya hidup kami yang sesuai keinginan Tuhan, masuk dalam kesempurnaan ilahi. Kami bersyukur awal hingga selesainya ibadah ini adalah ibadah yang sangat diberkati. Kami bawa berkat pulang dengan sukacita yang sungguh limpah adanya. Keluarga-keluarga yang sudah ada Tuhan, kami percaya makin kuat di dalam Tuhan. Keluarga Kampung Elang, Makabimbang, keluarga Oma Momongan Kanjiman, Ibu Medi Momongan, Ibu Yola, Ibu Nelen dan juga Yuri, Pak John dan Ibu Yeni, keluarga Meweng Kambaso, kami semua, juga Pak Obed Ogelang bersama Ibu Veronica, keluarga Ogelang Salibandang yang saat ini mungkin ada di Sangir. Mereka bersuka cita. Kami percaya tidak ada yang bisa membatasi sukacita kami. Jika kondisi yang tidak memungkinkan untuk jumpa satu sama lain, tetapi kami tetap ada satu iman di dalam Tuhan, satu kasih, satu pengharapan, satu kuasa yang Tuhan nyatakan bagi kami adalah kuasa yang dari surga adanya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Semua yang sudah membawa korban persembahan, semua yang sudah membawa segala apapun, baik tubuh, roh, jiwa, materi, semuanya Tuhan kembalikan dengan limpahnya dari surga. Bukan hanya 30 atau 60, tetapi 100 kali ganda. Itu akan Tuhan alihkan, limpahkan bagi setiap kami yang percaya dengan sungguh tulus hati kami memberi kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami akan tamatkan ibadah ini. Mari angkat tangan semua. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Putra yang tunggal, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, perlindungan Allah Kudus menyertai kita semua mulai pagi menjelang siang hari ini, mulai hari Natal ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan berkati. Salam sehat. Selamat Natal. Natal pandemi. Matiin.